Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim, selamat Hari Raya Waisak untuk teman-teman yang merayakan. Wah, ini adalah hari Senin ceria ya, karena lagi long weekend. Tapi sepertinya ini cerita yang berbeda untuk fans Arsenal yang sepanjang musim jadi penjaga piala IPL dan berakhir memberikan guard of honor buat Liverpool di Anfield. Ya, ini dia nih. Nah, jadi sampai dikasih meme kemarin itu, always the bridesmaid, never the bride katanya. Untuk mengurangi rasa sakit, yuk makanya mendingan kalian boleh banget nyawer-nyawer karena kita live bersama dua fans MU dan satu lagi fans Barcelona Liverpool. Ini mohon maaf, tapi yang host yang mana ya? Sebelah kanan saya atau sebelah kiri ya? Saya bingung nih jadinya. Abang hadiahnya akhirnya udah declare fans MU. Yes, gue ada temen yes. Roger. Jadi masih boleh dijelaskan yang mana host, yang mana pun. Hari ini dia itu kursi panasnya buat Panji. Hari ini gue mau dijorokin ke got katanya. Tapi Panji udah gak bawa pistol ya? Udah gak? Enggak. Pakai koyo soalnya pakai koyo di sini. Kalau pakai jaket kayak gini. Ya Liverpool kemarin sempat unggul 2 gol terus second half penampilan yang berbeda dari Arsenal dan dari Liverpool juga. Tapi mungkin juga ketika mereka sempat unggul kemudian ada side story-nya sih sebenarnya. Trent Alexander-Arnold yang sudah memastikan diri untuk bergabung dengan Real Madrid dan kemarin kita juga menunggu apa yang terjadi di Anfield kalau Trent misalnya main jadi line up utama atau justru coming off the bench. Ternyata dia masuk dari bangku cadangan dan gemuruh bu yang terdengar lumayan dahsyat. Gue pas live agak kaget karena gue berharap mungkin para pendukung Liverpool bisa lebih bijak lah. Ini nggak semuanya tapi gue agak kaget dengan jumlah yang mungkin lebih banyak dari dugaan gue bu yang terjadi di sana. Dan setelah Trent masuk justru kayaknya ke bawah juga impact ke tim Liverpool di mana mereka drop off sangat jauh dan akhirnya bisa disamakan oleh Arsenal. Ya ini menurut saya sebenarnya oknum ya lagi-lagi. Tapi emang ini gue heran nggak habis pikir zaman sekarang ini gampang banget orang menghujat seseorang yang sudah memberikan begitu banyak kontribusi dan dia sudah menangkan segalanya bersama Liverpool. Oke, terlepas dia memang lokal pride-nya Liverpool, warlocknya di sana. Tapi kan sekali lagi dia udah di usia yang memang sudah menuju usia peak-nya, bahkan udah menuju usia tuanya. Ya menurut gue sih nggak masuk akal sih ketika fans Liverpool membuli dia, membu dia sebagai orang yang dibilang mungkin Judas. Bahkan sekarang ada banyak artikel-artikel juga menurut gue pemberitaan media juga mengangkat Diani dan juga Mas Aryo di mana media terus juga timeline membanding-bandingkan kembali dengan Gerrard yang menolak Real Madrid, menolak Chelsea demi Liverpool. Tapi kan bedanya Gerrard belum menangkan segalanya bersama Liverpool dan Alexander-Arnold ini sudah menangkan segalanya dan mungkin dia bukan kapten, bedanya Gerrard punya beban sebagai kapten yang akhirnya mungkin saat itu dia bilang kalau dia belum bisa gelar juara Premier League ya dia belum akan pindah. Tapi kan TAA sudah menangkan segalanya. Dia juga bukan lagi ibaratnya yang untouchable di Liverpool, bisa digantikan Conor Bradley. Bahkan ketika nggak ada dia pun Liverpool bisa baik-baik aja. Jadi menurut gua nggak bersyukur. Lu nggak tahu betapa bagusnya pemain ini dibandingkan main-main MU gitu ya. Jadi menurut gua nggak ngerti kenapa sekarang perdebatan itu meruncing. Apakah mungkin karena sekarang juga Real Madrid lagi menjadi bahan bulan-bulanan, jadi banyak fans yang menganggap Liverpool sudah setara dengan Real Madrid, tapi gue nggak mengerti alasan mengapa TA sekarang dibully segitunya. Iya, benar sih kalau kata yang tadi Aryani bilang kurang bijak, benar banget kurang bijak ya. Apa yang sudah dia berikan buat Liverpool dan kayaknya banyak banget kan kasus yang seperti ini ya. Ya kayak si Ancelotti juga dibu di Real Madrid, maksudnya dia sudah mengubah tim menjadi tim pemenang itu kan salah satunya dengan adanya Trent Arnold di sisi kanan. Kalau kita lihat statsnya, dia back dengan asis terbanyak loh sepanjang Premier League. Itu kan artinya, lah ini pemain yang udah berkontribut begitu besar era kesuksesan dia sama Klopp bersama dengan Robertson. Kita tahu gimana dua wingback itu yang betul-betul luar biasa. Satu musim bisa belasan asis mereka berdua. Tapi ketika Robertson bisa dibilang agak stuck, tapi Trent bisa keep up dengan standarnya dia gitu dengan begitu tinggi. Yang membuat kemarin agak sedikit bukan dibilang aneh, tapi ya memang keputusan dari Arne Slot sendiri ketika dia bilang gue nggak akan masang Trent lagi sebagai starter. Kan dia bilang kan in the last 3 games gue nggak akan mainin dia sebagai starter. Makanya dia pengen move on.
Justru gue di challenge, gue merasa terchallenge ketika ada satu pemain terbaik gue cabut gitu. Gue akan berpikir gimana ya supaya rasa haus itu tetap ada, makanya dia langsung nyobain Conor Bradley di situ. Gue pribadi bilang kalau di partai kemarin kayaknya Conor Bradley belum siap juga nih kalau jadi starter, kalau kita ngelihat pace-nya Arsenal dengan begitu kencang juga kemarin kan untuk bisa nyoba ngalahin Liverpool gitu. Berapa kali terekspos dari di sisi kanannya, berapa kali dia harus melakukan sebuah tackle yang berbahaya. Satu lagi, aduh gue kira nih kartu kuning kedua nih, kan agak sloppy juga permainan dari Bradley. Tapi ya keputusan dari Slot udah memilih Bradley sebagai kayaknya proyeksi starter dia di sisi kanan, dan emang dia udah buru-buru pengen move on gitu. Cuman kan nggak tahu nih Arnold masuk resepsi publiknya seperti apa, tapi ternyata ya gue kecewa juga sih ngeliat sampai ada sebagian besar fans yang ngebu dia gitu. Bocil itu Mas pasti, yakin gue fans bocil, kayak MU belakangan tuh banyak fans bocilnya. Memang harusnya udah move on, yang tadi lo bilang chapter bersama dia tuh sudah selesai gitu. Dan chapternya kan selesai dengan tinggi kan, mereka menjadi juara Premier League, ya harusnya baik-baik aja mereka melepas Arnold. Tapi proteksi Slot sendiri, menurut lo dengan dia masukin Trent off the bench gitu, apakah itu cukup untuk memprotek Trent, karena harusnya kan nggak usah main lagi lah untuk mengamankan situasi dia secara pribadi sebagai orang yang mungkin nggak selamanya di Madrid, pasti kan dia akan tetap jadi supporter Liverpool gitu, dan pada akhirnya akan kembali juga ke Liverpool. Tapi sekarang kayaknya dalam situasi seperti ini dia juga khawatir kalau ntar keluarganya sama dia kembali lagi setelah dia membela Real Madrid misalnya. Tapi kan kemarin kalau gue ngeliat Bradley main, kayaknya emang Trent harus main nih, kalau enggak bahaya juga gitu loh ketika Ternyata masih butuh ya. Iya, ternyata mereka masih butuh Trent gitu. Begitu nggak sesuai dengan ekspektasi, terus Trent udah mulai latihan di samping, oh bener nih emang sesuai dengan apa yang gue lihat di lapangan, Bradley ternyata belum siap gitu ya untuk jadi pengganti Trent yang langsung. Di musim pertamanya gue udah cukup firm dengan ini kita udah ketemu nih, kalau Trent mau cabut lah. Tapi kok di musim keduanya jauh sekali gitu penampilan Bradley, di mana Arnold justru bisa balik lagi ke performance dia, tapi Bradley nggak bisa keep up dengan itu. Jadi ya ketika ngelihat Arnold nggak masuk starter, tapi kalau nggak sesuai dengan ekspektasi permainan dari Bradley, yang nggak mau ya dia akan dimainin lagi sih. Iya, di game kemarin ini ya game yang dikatakan game of two halves bagi Arsenal gitu kan. Berbeda. Di babak pertama sebenarnya peluangnya cukup banyak seperti biasa, tapi finishing mereka nggak sesuai dengan rencana gitu kan, nggak klinis. Tapi dengan masuknya Trent, dengan keadaan awkward di Anfield, ini dimanfaatkan oleh Arsenal untuk bangkit. Dan lo ngelihat hal positif apa sih buat fans Arsenal dengan kebangkitan di babak kedua, dan nama-nama seperti David Raya, terus juga Trossard tampil oke lah di laga kemarin menghadapi Liverpool. Ya artinya dengan kegagalan dia meraih trofi di berbagai ajang pun tidak mematikan mental. Gue pikir di babak pertama itu menunjukkan Arsenal udah benar-benar udah habis nih secara mentally, secara frustratednya udah apalagi mereka kejar. Tapi mungkin di babak kedua mereka baru sadar. Mungkin Arteta kan orangnya lumayan ekspresif kan. Mungkin di halftime dia akan bilang kita masih harus mengamankan posisi kedua loh, karena ketika kita turun ke papan 4 atau ke 5 itu nasibnya kan mungkin bisa kayak si ownernya Forest tuh yang si Marinakis yang marah akhirnya berdebat sama Nuno Espirito Santo, yang walaupun memang itu lebih ekstrim karena dia udah keluar dari zona Liga Champions. Tapi kalau Arteta sampai kalah di 2 pertandingan sisa, menurut gua itu ada kekalahan yang kayak menyapu semua perjuangan dia dalam satu musim ini. Dan makanya gue lihat kemarin di babak kedua bisa drastis banget, karena biasanya Arsenal itu bagus di babak pertama, babak keduanya agak ngedrop kan. Nah ini kebalikan, justru kemarin di babak pertama dia nggak begitu efektif dan nggak begitu banyak flare-nya, tapi babak kedua justru malah cukup bagus. Dan Odegaard menurut gue kemarin akhirnya lumayan tampil panas. Kamu jorok. Flare. Lumayan Saya orang nggak, jadi kalau ngomong daerah-daerah terbahaya ya. Blunder lagi gua. Jadi gua main juga faktor Odegaardnya kemarin juga ngaruh. Lumayan kelihatan ya, lumayan kelihatan. Akhirnya kan. Bisa yang tidak momen yang tidak dibutuhkan dia kelihatan gitu kan. Lawan PSG nggak kelihatan. Semua big match dia banyak yang kelihatan. Nah, memang musim ini gua kemarin sempat waktu jadi host kan mendengar komentar soal si Rizal, soal bagaimana si Ozone itu kan Odegaard zone, di mana faktor abis dia cedera tuh mungkin ada faktor kayak dia traumatis atau apa yang membuat dia agak sedikit menjaga-jaga. Jadi dia lebih sebagai team player buat timnya. Kalau secara statistik, gue lihat di musim ini dengan 2-3 musim terakhir secara creative player masih hampir sama. Tapi memang yang berkurang adalah bagaimana kemampuan dia mencetak gol. Itu doang. Tapi kan sekali lagi kemampuan dia mencetak gol itu
bukanlah menjadi tolak ukur pertama seorang gelandang gitu kan. Kita tahu bagaimana banyak gelandang-gelandang di tengah tuh banyak banget ya sebenarnya, jadi jumlah golnya juga nggak terlalu signifikan gitu. Tapi memang di saat memang striker banyak yang dodol juga gitu, dan kemarin Saka sempat cedera, jadi kerasa banget presensi Odegaard ketika nggak kelihatan, Martinelli juga nggak begitu kelihatan, Trossard on off, Merino mulai oke, cuman juga nggak bisa nyetak banyak gol. Jadi begitu di momen krusial yang nggak ada sebagai kapten, itu yang memang akhirnya membuat orang mengkritik Odegaard, dan kemarin akhirnya keluar. Mungkin momen positifnya adalah ketika Odegaard bisa stay fit dan Saka juga ada di depannya, itu akan menjadi momen Arsenal musim depan bisa kembali ganas. Tapi satu catatannya, Arteta harus menepati janji beli striker yang memang striker proper lah buat Arsenal. Iya, satu season lagi buat Arteta, satu season di mana nanti di summer dia coba untuk bergerak, dapetin striker yang bisa 20-25 gol, dan juga mungkin cover di gelandang, karena kan lo bilang tadi Odegaard nih kalau nggak fit masuk kan? Zubimendi masuk. Zubimendi. Oh, Zubimendi ya, Zubimendi. cover di situ ya. 60 juta. Dan kalau kita lihat gap nih yang menjadi side story juga, biggest margin di jarak antara sang kampiun dengan peringkat kedua. Yang tertinggi kan 19 poin, Man City di 17-18. Tapi masih ada chance nih buat Arsenal untuk bisa buat Liverpool untuk bisa melewati ini, memberikan rekor baru dengan games yang tersisa. Tapi kalau lo lihat juga sebenarnya gap antara kualitas di lapangan Liverpool dan Arsenal tuh nggak terlalu jauh kan. Tapi kenapa marginnya bisa segini lebar, padahal di 2 game di musim ini semua berakhir 2-2, dan kalau kita lihat kemarin Arsenal selalu memberikan perlawanan yang cukup impresif kalau lawan sang juara baru Premier League ini. Ya, mental ya, kalau gue bilang Liverpool ya mentally lebih siap. Ini kan kemarin gue menarik banget tuh perbincangan dari Paul Scholes ya, yang dia bilang lo milih seasonnya Arsenal atau seasonnya MU, dia bilang MU dengan juara, taruhlah dia bakal juara di Europa League gitu. Gue akan memilih kemana-mana seasonnya Arsenal. Lebih stabil di posisi 2 dan mereka sampai ke semifinal Liga Champions. Itu jauh lebih value-nya lebih tinggi gitu menurut Paul Scholes. Terus dia berdebat juga tuh sama Jamie Carragher gitu kan, tentang ketika di awal musim banyak yang menaruh Arsenal sebagai kandidat juara. Banyak. Di sini Rizal kan naruh Arsenal juga, si Scholes juga Gary Neville juga naruh si Arsenal juga. Kalau kita bicara konteks kan sebetulnya gua pribadi juga naruh City sebetulnya di musim ini. Lalu di Madrid, di La Liga gua naruh Madrid gitu. Ini kan dengan catatan musim ini berjalan mulus, tidak ada setback gitu. Sementara Arsenal berapa kali mendapatkan setback gitu kan. Ketika betul dalam 3 musim ke belakang kita selalu bicara striker. Ini yang selalu menjadi masalah dari Arsenal. Even though mereka ada masalah itu, masih banyak yang menaruh mereka sebagai kandidat juara, karena mereka tahu reputasi Arteta tetap bisa mencari solusi untuk bisa mencetak gol. Havertz awalnya masuk, ditaruh di posisi itu, works. Setback lagi, Havertz cedera. Trossard, Merino ditaruh di posisi itu, cetak gol. Artinya ada upaya yang coba dilakukan Arteta in order untuk bisa stabil di posisi 2. Berjalan, setback lagi. Merino dibutuhin di lini tengah juga sehingga tidak bisa terus-terusan ditaruh di posisi depan. Memang addressing masalah utamanya itu belum terjadi. Cuman kalau kita lihat points ya, dalam 3 musim terakhir jumlah poin yang didapat Manchester City itu 245. Sementara yang didapat Arsenal 241 dalam 3 musim. Liverpool 230 atau 220 gitu. Artinya kan sebetulnya kalau kita bicara stabil, konsisten, Arsenal itu sebenarnya konsisten, cuman lack of sedikit puzzle aja, missing puzzle yang membuat mereka jauh dari trofi itu. Seolah-olah mereka selalu menjadi penjaga trofi. Tapi kalau kita bicara konsistensi, ini tim yang konsisten menurut gue sepanjang musim. Jadi kalau orang bilang apa yang sudah diberikan Arteta gitu dengan ujungnya Arteta out, tuh gue juga nggak habis pikir gitu. Aneh melihat, ini pelatih udah ngasih lo konsistensi yang luar biasa loh. Tapi lo tadi bicara jarak, emang cukup jauh kalau kita bicara 15 poin. Lalu ada kemungkinan mereka bisa melewati 18 poin juga ya. MU pernah ada di situ 15 poin unggul, Chelsea juga pernah unggul 18 poin kalau nggak salah. Tapi kalau kita melihat 2 pertandingan terakhir, taruhlah Liverpool misalnya bisa menang 2 kali, kayaknya Arsenal juga nggak kalah 2 kali juga gitu ya. Kayaknya kemungkinan nyampe ke 19 poin itu juga berat. Tapi ya 15 tetap one of the biggest margin juga. Sebuah pukulan kalau kita bicara jarak gitu. Tapi kalau kita bicara konsistensi dan kemampuan mereka sampai ke Liga Champion, gue tetap melihat musim Arsenal nggak flop banget lah kalau kita bicara sepanjang musim ini. Tapi gue ada sedikit pendapat lain sih. Gue juga cukup lama kan dibilang sebagai
sebagai lawyer Arteta gitu kan, gue mendukung Arteta karena gue bilang ini pelatih yang memang dari secara CV bau kencur gitu. Orang terlalu harsh sama dia ketika membandingkan sama Pep, sama siapapun yang udah punya experience di level tertinggi. Dan tapi satu sisi gue kemarin respect gue turun begitu abis conference yang Liga Champions. Menurut gue tuh respect gue turun karena ketika lu diem aja, menurut gue level orang terhadap lu tuh akan baik-baik aja gitu. Lo sebagai pelatih yang konsisten, permainan cantik, bisa ngalahin Real Madrid itu udah nilai plus. Tapi begitu lo menurunkan respect lo dengan press conference seperti itu, semua mata dan semua fingers tuh akan menunjuk ke lo. Dan menurut gue musim depan mau nggak mau fans udah boleh berteriak lebih banyak out ketika memang musim depan dia nggak bisa lagi memberikan deliver secara hasil dan juga prestasi. Dan lagi-lagi menurut gue perjudiannya adalah mau nggak dia nurunin egonya, karena selama ini kan kita tahu dia pelatih nggak mau pemain dengan ego tinggi. Ozil dibuang, Aubameyang dibuang, Lacazette jawabannya gue lupa. Nah memang dan Aubameyang pernah bocor wawancaranya waktu di hotel dengan sebuah handphone polyphonic apa gitu kan, 3GP. Katanya ini pelatih memang nggak mau pemain yang punya suara besar, ego besar. Dia mau pemain yang mau mendengarkan dia, bisa diatur sama dia. Nah, kalau lu mau jadi juara, menurut gua lu harus sedikit menurunkan ego itu dan harus mengambil 1-2 pemain kualitas world test dengan ego tinggi. Dan itu yang lagi-lagi menurut gua, mau nggak Arteta menurunkan egonya untuk bisa mengalahkan egonya demi pemain lain dan menghasilkan juara. Dan menurut gua ketika musim depan akhirnya nggak deliver juga, jadi menurut gua wajar ketika akhirnya Arteta dianggap sebagai pelatih yang tidak bisa membawa Arsenal ke next level. Tapi balik lagi, dipecat apa enggaknya, balik lagi tergantung orientasinya dan targetnya dari Arsenal. Karena kan selama ini dipegang Wenger pun 4 besar mulu, yang penting Liga Champions aman, duit aman, stabil, dia bisa jual pemain, beli pemain murah, itu udah aman. Tapi kan balik lagi sebagai fans pasti berhak untuk bisa bilang kita pengen juara juga untuk di level sekelas Arsenal gitu. Iya, kalau balik ke tadi lo ngangkat Wenger gitu ya. Wenger kan juara di saat jagoannya Premier League kan cuman United gitu ya. Maksudnya lo United kepleset, ya lo bisa ada kemampuan untuk bisa nyodok ke situ. Masuk Mourinho dengan Chelsea-nya. Berantakan tuh kan, konstelasi berantakan, Chelsea, Arsenal makin susah. Nongol City dengan duit Arabnya, konstelasinya buyar lagi. Liverpool comeback lagi, is getting harder untuk lo menjadi juara di Premier League gitu. Nggak kayak dulu kalau kita, ya gue bilang, ya dulu cuman MU pesaing lo gitu loh. Liverpool, gue tiap musim kali next year mulu 30 tahun kita selama 30 tahun begitu. Tapi kan Arsenal di bawah Arteta dia bisa memangkas gap itu. Kalau lo tadi bicara Aubameyang, emang sama Aubameyang dia sempat posisi bagus, malah enggak dong. Setelah dia buang pemain-pemain seperti ini, malah timnya bisa bermain seperti ini. Tapi ya kemampuan untuk menjadi juara lalu kalah di semifinal terus, itu kan kayaknya membuat dia tuh tidak ada kepercayaan diri ketika lo emang layak nggak sih lo sampai ke final gitu. Nah kalau si Klopp kan untungnya di musim pertama kan dia mendapatkan itu gitu, mendapatkan final Liga Eropa, kalah sama Sevilla, final Carabao. Kita tuh udah worthy untuk bisa sampai ke partai final gitu. Nah kepercayaan itu tuh yang gue rasa belum didapat sama. Tapi dia udah pernah menang Piala FA Mas dia di awal-awal. Di awal itu sih. Ya kan di awal maksudnya winning mentality harus sudah ada kan. Iya, kalau FA sih susah ya. Kalau itu masih pakai timnya Unai Emery. Iya, campuran justru dia setengah. Justru habis itu kan pertanyaan dia bisa pakai basian tim pelatih sebelumnya bisa juara, tapi begitu dia pakai pelatih timnya dia nggak bisa juara, itu akhirnya buat fans Arsenal. Lo nggak bisa nggak sih bawa kita menjadi winning mentality kan itu akhirnya. Jadi gue masuk akal sih ketika fans bilang ketika udah masuk tahun ke-6 lo nggak bisa bawa juara, ya lo harus out. Tapi satu sisi sebagai gue yang fans netral, gue fans MU apalagi ya, anjing pelatih kayak gini mah gue pengen gitu stabil gitu. Gue nggak pengen dibully tiap minggu. Tapi satu sisi kan kalau lo memang klubnya ambisius, ya lo masa mau dibandingin sama Liverpool, City, Madrid tapi lo nggak punya trofi, itu sama aja bohong gitu kan. Iya, 1 season lagi buat Mikel Arteta di season mendatang, di transfer window summer ini juga krusial, harus mendapatkan. Tapi gue juga nggak yakin apakah dia mau membeli striker yang dibutuhkan oleh Arsenal. Kan dia sebenarnya punya kesempatan di window kemarin kan, di window winter, tapi dia nggak melakukannya. Dan ini yang menjadi hal yang banyak dikritisi oleh para supporter. Dan bahkan yang nggak aman juga adalah peringkat kedua Arsenal. Udah lama banget di peringkat kedua, sekarang under pressure dari Newcastle United yang formnya 10 match all competition dengan 9 kemenangan. Ini impresif. Jadi di weekend besok menjadi laga yang juga krusial antara Arsenal dengan Newcastle United. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi
lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.